Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon penjelasan surat Al-An'am ayat 31. Apakah yang dimaksud dengan kiamat di sini kiamat kubro atau sugro? Mohon penjelasannya. Ya, kiamat itu ada kubro. Kubro itu seluruh alam semesta hancur. Seluruh alam semesta fana. Ya, gitu. Nah, orang yang ateis pun percaya kalau alam semesta ini bakal fana, bakal hancur. Contohlah, bumi kita ini sudah sakit-sakitan, sudah borok-borok, ya. Ozon sudah banyak yang bolong-bolong. Terjadi pemanasan global. Es di kutub utara, kutub selatan itu sudah banyak yang bongkahan-bongkahannya mencair. Air laut itu sudah naik ketinggiannya. Jadi bumi kita itu makin menua, gitu. Sehingga rata-rata orang punya keyakinan suatu saat bumi akan mengalami kehancuran, gitu. Itu kiamat. Nah, yang tidak dipercayai oleh orang-orang yang sekuler dan orang-orang yang tidak bertuhan, yang tidak dipercaya oleh mereka, setelah hancur ada kebangkitan. Nah, jadi yang tidak dipercaya oleh mereka itu sisi kebangkitannya. Kalau hancurnya, kalau saya baca statement-statement orang-orang yang tidak bertuhan gitu ya, tentang alam, sebenarnya mereka intinya percayalah alam itu satu saat bakal mengalami kefanaan seperti tubuh manusia yang semakin hari mengalami penurunan metabolismenya, gitu. Yang tidak mereka percaya adalah kebangkitan. Nah, Anda bertanya surat Al-An'am ayat 31, apakah itu kiamat kubro atau sugro? Kalau kita lihat detail semuanya, ya, ayat ini bicara tentang kubro. Tetapi kalau spesifik, lebih difokuskan pada per individu, itu sugro. Jadi kalau sugro itu kematian diri kita, itu sugro. Ya, kiamat sugro. Makanya kalau ada di antara saudara sahabat kita ditinggal wafat oleh orang terdekatnya, disebutnya mendapat kiamat sugro. Anda ditinggal wafat oleh suami, kiamat sugro, ya. Jadi suatu hal yang sangat berat gitu, ya. Ketika terjadi banjir longsor, itu kiamat sugro, begitu. Nah, mari kita lihat ayat yang Anda tanyakan. Apakah ini bicara tentang kiamat sugro ataukah tentang kiamat kubro? Di surat yang Anda tanya, Al-An'am ayat 31, qad khasiral ladzina kazzabu biliqa'illah. Sungguh rugi bagi orang yang tidak percaya kepada pertemuan dengan Allah. Nah, sahabat, kita kudu yakin seyakin-yakinnya bahwa kita ini akan ada hisab, akan ada perhitungan yang baik dan buruk. Makanya yakin kepada hari perhitungan, biliqa'illah, ya. Yakin pada pertemuan dengan Allah itu bagian inti dari keimanan. Sebab dia akan menjadi rem dari perbuatan dosa dan maksiat. Kalau saya dan Anda percaya pada pertemuan dengan Allah, berarti pasti kita percaya kepada Allah. Pasti kita percaya kepada malaikat. Pasti kita percaya kepada nabi-nabi. Pokoknya rukun iman itu akan kita percaya kalau kita yakin pada pertemuan dengan Allah. Qad khasiral ladzina kazzabu biliqa'illah. Rugi orang yang tidak percaya bahwa mereka akan bertemu dengan Allah. Hatta idza ja'athumus sa'atu baghtatan. Ketika kiamat datang secara tiba-tiba.
Nah, jadi yang Anda tanyakan ini kiamat yang besar gitu, kiamat kubro atau kiamat kecil. Ketika datang kiamat, saah kiamat, baghtatan itu tiba-tiba, qalu mereka mengatakan, ya hasratana ala ma farratna fiha. Alangkah besarnya penyesalan kami karena kami telah lalai. Ya. Wahum yahmiluna auzarahum ala zuhurihim. Dan mereka berkata itu sambil memikul dosa-dosa di atas punggung mereka. Ala sa'a ma yazirun. Sungguh itu Sungguh itu buruk. Alangkah buruknya apa yang mereka pikul. Nah, gitu terjemahannya. Alangkah buruknya apa yang mereka pikul. Yang Anda tanyakan, Ustadz, ini tuh kiamat besar apa kiamat kecil? Dimaknai kiamat besar bisa. Bisa. Ya. Bahwa mereka yang tidak percaya pada pertemuan dengan Allah, mereka akan mengatakan ketika terjadi kiamat secara mendadak, mereka mengatakan, ya hasratana, alangkah ruginya kami, ala ma farratna fiha. Kami lalai. Jadi karena tidak percaya kepada hari pertemuan dengan Allah, lalai gitu. Tiba-tiba kiamat terjadi. Nah, itu kalau Anda artikan kiamat kubro, bisa. Tapi juga bisa kiamat sugro. Ada orang yang hidupnya lupa dengan bekal. Punya harta, tidak pernah berbagi. Pikiran selalu julid. Punya waktu, nggak pernah disisihkan untuk ibadah. Ya. Kalau nonton TikTok bisa, nonton Netflix bisa, tapi mengikuti ceramah yang cuma 40 menit atau 1 jam, nggak sempet. Ya, nggak sempet. Kalau baca status orang, status WA orang, status medsos orang itu sejam bisa. Gini aja, buka gini aja. Ya, kerjaannya teh. Gini aja. Apa coba? Yang dibaca status medsos orang gini. Tapi itu sejam tuh bisa. Baca Quran yang hanya 10 menit, nggak ada waktu. Nah, tiba-tiba kematian datang. Hatta idza ja'athumus sa'atu baghtatan. Malakul maut menjemput mendadak. Ya. Nah, disitulah. Ya hasratana, aduh rugi sekali. Saya lalai gitu. Makanya sahabat yang Allah muliakan, kita di sini kan saling mengingatkan. Kalau saya menyampaikan itu, hakikatnya mengingatkan diri saya. Jadi saya tidak pernah berpikir ngingetin Anda, enggak. Saya ngomong itu nasihat untuk diri saya, begitu, ya. Nah, tiap pagi saya menasehatin diri saya dari kasus-kasus yang muncul. Saya nasehatin diri saya. Kalau saya mengatakan kita harus dermawan, ya saya melatih diri untuk dermawan. Ya kan? Kalau kita mengatakan mari kita hiasi diri dengan ilmu, ya itu tuh nasihat. Ketika saya ngomong gitu, ya saya berjuang untuk menghiasi diri dengan ilmu. Kan gitu. Jadi sebenarnya kita ini saling menasehati. Betul saya yang bicara. Tetapi sesungguhnya kita tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Kita ini saling menguatkan dengan nasihat dan kebenaran gitu. Saling menguatkan dengan kesabaran. Kan gitu. Kita ini sekarang ini. Nah, tujuannya apa? Supaya ketika kematian menjemput, apalagi kalau mendadak, Bapak Ibu coba perhatikan. Orang meninggal itu kan ada yang sakit dulu. Nah, kalau menurut saya orang yang meninggal lalu ada sakit dulu, harusnya mah bersyukur. Karena ada waktu untuk bertobat, ada waktu untuk memperbaiki diri, ada waktu untuk meminta maaf, ada waktu untuk mengembalikan hak-hak orang lain. Benar nggak sih? Ya nggak? Kalau kita diberi sakit. Jadi orang yang diberi sakit itu disayangi Allah.
supaya sebelum mati dia dekat dulu, ya, menyelesaikan masalahnya dulu, gitu. Makanya kita harus berpikiran kalau diberi sakit itu, oh iya, Allah menyayangi saya. Gitu. Jangan kenapa ya Allah saya dikasih sakit kayak gini. Jangan berpikir gitu. Allah sayang sama saya. Supaya saya ada waktu untuk minta maaf sama keluarga. Ya, minta maaf sama anak-anak. Supaya kita ada waktu untuk memperbaiki diri. Oh, dulu saya kurang rajin ibadah. Sekarang saya kena sakit. Saya ingin rajin aja. Oh, saya dulu kurang berbagi harta. Ayo namanya sakit. Harta banyak. Ulalah. Ada yang diwakafkan, ada yang dihibahkan gitu. Jadi urusan itu diselesaikan dulu. Ada teman saya yang di bulan Februarian lah, divonis sakit, ada kanker. Dia tahu itu sudah stadium puncak. Apa yang dia lakukan? Ya itulah, menyelesaikan segala urusan. Nah, Februari terdeteksi, bulan September meninggal. Nah, menurut saya teman saya ini bagus dalam arti apa? Dia menyelesaikan urusannya dulu gitu. Tapi ada juga yang meninggal itu tidak seperti beberapa teman dan keluarga kita yang sakit dulu. Ada yang bagtatan, tiba-tiba. Nah, orang yang mati tiba-tiba itu dua. Ada yang luar biasa sekali indahnya, tapi ada luar biasa sekali celakanya. Orang lagi maksiat, mati mendadak. Ja'athum sa'atu baghtatan. Kematian tuh mendadak. Dia lagi maksiat. Itulah ruginya luar biasa. Tapi ada juga orang yang meninggal mendadak, tapi dalam keadaan sangat bagus. Nah, inilah keberuntungan. Seperti yang dialami oleh almarhum Bapak Haji Oded, Wali Kota Bandung. Mendadak beliau meninggal, tapi bagus. Di masjid. Meninggalnya tuh di tempat ibadah. Lagi sholat. Mau khutbah Jumat. Bayangin teman-teman. Iri kita. Aduh ya Allah. Kalau aku meninggal mendadak tuh pengen seperti beliau ya Allah. Wa tawaffana ma'al abror. Wafatkan saya ya Allah. Seperti orang-orang yang telah Engkau wafatkan dengan cara yang indah. Nah, jadi yang dimaksud dengan baghtatan di sini, mendadak di sini, bisa kiamat yang besar, bisa kiamat yang kecil. Tapi yang paling penting bagi kita-kita ini adalah sadari kita semua itu sedang dipantau oleh kematian. Nah, jangan sampai ketika kematian itu menjemput mendadak, baghtatan, ya hasrotana ala ma farratna fiha. Ya Allah, sungguh saya menyesal, saya melalaikan, saya lalai. Nah, di ayat lain bahkan orang yang lalai dalam hidupnya itu dia ingin hidup lagi. Ya, hatta idza jaa ahadahumul maut, ketika kematian menjemput, ya, Rabbirji'un, Tuhan, saya belum siap. Kembalikan ruh. La'alli a'malu sholihan fima tarakt, supaya saya memperbaiki kehidupan kesolehan saya. Gitu. Jadi minta Rabbirji'un, rohnya dibalikin lagi. Terus ada lagi di surat Al-Munafiqun, itu minta ditangguhkan. Rabbi laula akhortani ila ajalin qarib. Tuhan, tangguhkan kematian saya. Fa'asaddaqa wa aku minas sholihin. Supaya saya bisa bersedekah dan beramal soleh. Gitu. Makanya sahabat tercinta, jangan suka menangguhkan nawaitu berbuat baik. Saya mau minta maaf, ya udahlah, segera saya minta maaf. Saya mau bersedekah, segeralah saya bersedekah. Saya mau wakaf, segeralah berwakaf. Saya mau berhaji, segeralah daftar. Ya, nanti aja lah daftar hajinya, udah COVID selesai. Sekarang daftar. Kalau Anda sudah daftar haji, lalu Anda mati, Anda tercatat sebagai haji. Pahalanya dapat.
Kenapa? Kita sudah menunjukkan iktikad yang kuat. Jadi jangan suka menangguhkan kebaikan. Nah, jadi kembali ke pertanyaan Anda, yang dimaksud dengan kiamat yang Anda tanyakan di surat Al-An'am ayat 31 itu bisa bermakna kiamat sugro yang bersifat personal atau kiamat kubro yang bersifat akbar, besar, yaitu kehancuran alam semesta. Justru ada nasihat berikutnya di ayat 32-nya. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu walahun. Ketahuilah, dunia itu tempat senda gurau dan permainan. Ya, senda gurau dan permainan itu maksudnya gini. Dunia mah indah kalau belum kita punya, tapi kalau udah kita punya mah bosen gitu, biasa-biasa aja. Disebut dengan permainan seperti anak-anak. Coba Anda lihat anak-anak. Mama, aku pengen beli robot, mah. Mama minta, wah itu dia minta mainan robot. Dibeliinlah robot. Sejam 2 jam, mah udah bosen. Ya. Dunia kan gitu. Kita pengen mobil merek X. Wah, pengen. Kita beli, kita nabung, kita punya. Sebulan, 2 bulan, senang. 3-4 bulan, mah biasa aja kok kita punya mobil yang dulu kita cita-citakan itu. Ya. La'ibun waladarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun. Dan akhirat itu lebih baik kalau kamu takwa. Jadi maksudnya bukan berarti kita melupakan dunia, tapi gunakan dunia untuk bekal akhirat. Afala taqilun? Tidakkah kamu mengerti? Gitu. Sampai ujung dari ayat itu menggunakan kalimat tanya. Kamu tuh ngerti nggak sih? Gitu ya. Berarti kan keras banget. Peringatan keras. Kamu teh ngerti nggak sih? Nah kan kita kalau udah ngomong gitu kan marah. Ari kamu teh paham tuh? Ari kamu teh ngerti tuh? Nah di ayat ini setelah bicara tentang ada orang yang mendadak, ya kan, kematiannya mendadak, lalu dia nyesel karena lalai gitu. Lalu Allah ingatkan, ya dunia mah sementara, seperti anak-anak bermain nanti juga bosen. Akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya. Afala taqilun? Kamu tuh nggak ngerti. Gitu. Ya.